Halo guys, kembali lagi bersama gue Kristo sebagai art director di Melon Branding. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang seru banget nih. Memang lagi hits, lagi in banget di dunia, mungkin di dunia persenian ya, bukan di dunia perkreatifan tapi lebih ke seni. Nah, sebagai anak desain kan, dan gue sebenarnya pribadi juga pecinta classical art, classic art gitu. Jadi hari ini kita akan ngebahas kenapa modern art itu mengalami penurunan yang sangat drastis lah dari sisi hasil karyanya kalau menurut orang-orang ya. Nah kan kayak tadi, kayak gue sebagai anak desain mungkin gue suka museum hopping lah. Ibaratnya kayak kalau sharing-sharing pengalaman pribadi, itu kan biasanya kalau di Jakarta, lo pada cafe hopping ya. Mungkin di Senopati, di Peak, kafe-kafenya tuh kok nggak pernah habis ya, kayak kafe, restoran gitu-gitu nggak pernah habis. Bagus juga lagi, instagramable banget nih buat nongkrong, buat dinikmatin. Nah kalau anak desain mungkin ke museum hopping juga. Jadi kalau di Eropa ya, lebih tepatnya di Western, itu museum instalasi mulai dari classic art sampai modern art, contemporary art itu semua tiap minggu hampir ada. Jadi mereka emang itu jadi kegiatan lah di weekend, mereka bisa datang ke museum date, museum hopping lah, itu semuanya ada. Jadi nggak ada habis-habisnya juga. Nah jadi hari ini kenapa menurut orang-orang ini kok modern art benar-benar mengalami penurunan yang sangat drastis dan signifikan banget dari karya-karya yang dibanding zaman dulu ya. Nah itu yang kita bakal bahas. Kayak kalau zaman dulu mungkin kan kita taunya mulai dari siapa, Mona Lisa, Leonardo, Michelangelo, Vincent van Gogh yang karyanya Stargazing itu kan semua karya-karya yang sangat luar biasa ya. Bisa dibilang kayak kita aja, misalnya orang-orang yang bahkan bukan pencinta seni pun, mereka bisa menikmati itu dan mereka terpukau dengan itu semua. Dan karya-karya western itu, biasanya kita sebut western art, aku nyebutnya sih western art sebenarnya, atau mungkin ya classic art lah lebih gampang. Tapi sebenarnya classic art juga ada kategori-kategorinya lagi, nah itu nggak perlu dibahas lah ya. Kita sebutnya classic art sama modern art aja. Nah kalau classic art kayak karya-karyanya Leonardo da Vinci, Mona Lisa, itu terus Michelangelo, terus Vincent van Gogh dan lain-lainnya itu bahkan sampai ke awal abad 20 atau 21 itu masih dijadikan sebagai patokan standarisasi gitu. Standarisasi sebuah keindahan, sebuah karya yang sangat-sangat perfect. Nah itu karya-karya mereka itu dijadikan standar oleh seniman-seniman yang lainnya gitu. Tapi sedangkan sekarang modern art kayak kehilangan itu semua. Nah sebagai orang yang suka museum hopping, gue pun ngerasa pada saat gue datang ke pameran yang klasik art sama modern art, pas gue datang ke modern art itu gue ngerasa susah banget nih buat enjoyable dalam artian kayak untuk mengerti karya ini, story-nya kayak gimana, terus teknik apa gitu-gitu tuh agak sulit untuk dimengerti gitu. Nah contohnya aja lah, kita ambil contohnya Mona Lisa gitu. Mona Lisa itu karya Leonardo da Vinci ya, jadi dia itu story-nya di belakangnya itu adalah Mona Lisa itu seorang wanita yang anggun banget di Italia, di kota Lombardi. Jadi Leonardo da Vinci itu kayak berjanji ke sebuah keluarga kaya. Gua nggak ngerti si Mona Lisa ini siapa, tapi itu portret Mona Lisa itu memang dianggap sebagai wanita yang anggun dan dihormati gitu. Nah si Leonardo ini berjanji bakal ngasih lukisan Mona Lisa ini ke keluarga kaya itu. Tapi ternyata nggak dikasih-kasih sampai si Leonardo-nya meninggal dan kayaknya diwarisin ke asistennya gitu lah. Jadi ada beberapa teknik si Mona Lisa itu, kayak si Leonardo da Vinci itu memperhatikan gestur-gestur kecil, kayak misalnya tangannya Mona Lisa itu kalau nggak salah yang kanan di atas, resting di tangan yang kiri. Jadi duduknya kan gini Mona Lisa. Nah itu si Leonardo tuh pengen menggambarkan si Mona Lisa itu sebagai wanita yang anggun gitu. Anggun dan berwibawa lah, jadi nggak terlalu santai juga enggak, tapi lembut gitu anggunnya. Nah usut punya usut, beberapa orang itu pernah meneliti lukisan si Mona Lisa itu. Jadi si Mona Lisa kan terkenal dengan senyumnya ya sebenarnya. Kalau dilihat dari satu sisi, si Mona Lisa terkesan senyum dengan bahagia, happy. Tapi di satu sisi, kalau dilihat yang lain, katanya Mona Lisa itu senyumnya senyum sarkastik, serius, kayak ada yang menekan gitu. Nah itu yang
Itu yang kayak bikin jadi perdebatan gitu. Nah itu seru juga kalau misalnya mungkin mau dicari tahu lebih lanjut gitu ya. Artis-artis kayak Michelangelo, Da Vinci, dan lain-lainnya ya itu kayak gue bilang tadi tuh karya-karya mereka dijadikan sebuah patokan standarisasi dari sebuah keindahan, kesempurnaan, beauty. Nah, keyword-keyword itu maksudnya kayak perfect, terus keindahan, terus luar biasa, itu semua dengan adanya modern art ini, sekarang itu digantikan dengan keyword yang kayak baru, new, different, yang penting berbeda, dan juga ugly. Ini kata orang-orang ya, bukan kata gue. Ugly nih mereka bilang, kayak nggak berkonsep, tapi kayak misalnya dipajang di New York Museum Art gitu atau di mana, langsung dibilang kayak ini the best modern art ever, kayak keren banget. Nah, ini gue bukannya mau sarkas, tapi kayak menurut orang-orang kayak gitu, penurunannya sangat drastis. Ya itu mungkin bakal kita bahas aja. Kalau memang kalian punya pendapat atau komentar lain, boleh silahkan komen aja. Karena ini pendapat pribadi. Dan menurut orang-orang yang gue tonton atau gue dengerin juga, mereka bilang kayak begitu. Jadi mungkin gue akan coba bahas berdasarkan hal-hal itu. Kayak mungkin sebagai gue, menurut gue ya, kan gue graphic design ya. Kalau gue ngeliat sebuah karya, misalnya karyanya si Michelangelo yang di Sistine Chapel Vatikan, yang di plafon-plafonnya itu, di ceilingnya, itu lo bisa Google, dan gue pernah kesana juga, dan itu gila, luar biasa sih. Jadi kayak pas lo datang ke situ, lo nggak mungkin kan nemu orang ngomong, gue bisa nih bikin kayak gini gitu. Hampir nggak mungkin ada orang yang ngomong kayak gitu. Pas kita kesana semua ke Sistine Chapel itu, pasti semua orang dong foto. Karena luar biasa gitu. Itu ceiling benar-benar full lukisan, ilustrasi, dan itu benar-benar detailnya luar biasa sih. Gue sebagai graphic designer kayak ngerasa, ya gue nggak mungkin nih bikin kayak gini. Walaupun bahannya sama, mungkin kuas, cat minyak, cat air mungkin ya, atau brush atau apalah. Bahannya tuh sama, tapi kok gue nggak bisa ya bikin kayak gini. Nah itu, kalau menurut perspektifnya gue sebagai graphic designer tuh kayak sebuah seni itu harus bisa membuat orang tuh amazed sama terpukau lah ibaratnya. Karena itu yang menjadi kunci. Kalau memang susah gitu loh, harus susah. Menurut gue emang harus susah sih, karena kalau berdasarkan konsep sekarang nih, begitu orang ke museum ngelihat sebuah karya, pasti yang ada di otak dia, gue bisa bikin kayak gini gitu. Apa sih ini artinya apa sih gitu. Apalagi yang terutama yang modern art itu yang kayak pisang ditempel doang. Itu kan semua orang bisa gitu. Eksekusinya semua orang bisa. Mungkin idenya yang mahal memang. Itu udah beda cerita ya. Tapi kalau secara eksekusi untuk orang awam mungkin merasa mereka bisa gitu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Nah, itu dia makanya jadinya kayak mungkin orang-orang pada saat melihat modern art itu merasa no effort lah gitu. Nggak ada effortnya, gue bisa bikin kayak gini. Nah itu yang missing menurut gue. Coba lu bandingin kayak karya-karya siapa misalnya Candi Prambanan deh atau Borobudur. Orang ngerasa itu ini kan karya, orang bilang ini dibangunnya sama tuyul atau sama jin gitu. Padahal sebenarnya kalau dari sisi art ya, lu lihat Candi Prambanan sangat-sangat presisi, dan itu batu dipangkas manual semua, itu presisi banget. Gue lihat di Candi Prambanan itu presisi banget, seimbang gitu, balance banget. Dan itu kan dilakukan berapa ratus tahun yang lalu ya, dan sekarang belum ada yang namanya Autodesk atau Illustrator, perspektif lah apalah, belum ada itu semua. Jadi menurut gue kalau melihat karya-karya yang kayak gitu ya luar biasanya. Karena gue nggak bisa bikin kayak gitu, terkagum-kagum lah, lebih ke amazed gitu. Nah itu jadi kenapa ada penurunan dari zaman klasik art yang tahun 1500 atau 1600 itu turunan semakin menurun lah di abad 20 ini gitu. Jadi itu kenapa? Gue sempat riset juga, dia ada teori kalau ternyata di awal abad tahun 19 itu ada sebuah grup
seniman yang menyatakan mereka tuh impresionis kalau nggak salah namanya. Dan mereka itu memiliki konsep beauty is in the eye of beholder. Jadi sebuah keindahan itu dimiliki oleh orang yang melihatnya gitu. Jadi subjektivitasnya tinggi. Jadi gua ngeliat ini indah, lu lihat ini belum tentu indah gitu. Itu menurut mereka. Jadi itu namanya ada relativism perspektif. Nah, itu yang membuat kayaknya semakin kesini desain semakin subjektif. Itu dia. Padahal sebenarnya pada zaman karya Michelangelo dan kawan-kawannya itu, mereka tuh punya teknik yang sangat-sangat perfeksionis, ideal banget, presisi, perspektifnya bagus, balance dan lain-lainnya, komposisinya bagus. Nah, itu yang sebenarnya di sana harus punya juga. Nggak cuma asal seni doang cemplok gitu. Nggak boleh, walaupun mungkin storytellingnya oke, tapi secara teknikal, kalau misalnya nggak memiliki fundamental atau basic prinsipnya ya sama aja sebenarnya itu jadinya bukan seni gitu. Itu yang kadang mungkin menurut orang-orang modern art itu missing hal itu kayak gitu. Dan jadinya tuh yang karena keyword-keyword yang itu hilang semuanya, prinsip-prinsip itu hilang, jadinya tinggal personal expressions itu doang. Jadi setiap personal doang yang ada gitu. Nah, itu aja guys. Paling kalau pendapat dari gua, mungkin ini emang lagi ngehits banget sih zaman sekarang karena modern art emang lagi bisa dibilang aneh-aneh lah yang muncul gitu loh. Kayak kalau lu perhatiin mungkin di sosial media juga banyak modern art yang muncul tapi nyeleneh banget. Ya mungkin itu memang ekspresi dari si senimannya sebagai sebuah karya yang nggak tahu juga. Cuma memang kalau menurut perspektif gue itu yang missing adalah efek maze-nya, terpukaunya, kayak wah gila gue nggak bisa nih bikin kayak gini. Feeling kayak gitunya itu yang nggak ada. Jadi mungkin untuk para kurator atau seniman di museum-museum itu ya mungkin bisa lebih put effort lah, karena yang masuk juga bukan seniman doang tapi orang awam yang pecinta penikmat seni gitu aja guys. Kalau memang kalian punya komentar lain atau pendapat lain boleh banget share di kolom komentar di bawah biar kita bisa saling diskusi, karena ini juga topik memang lagi hangat gitu. Thank you semuanya, bye-bye.